Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, para tokoh yang juga saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Islam yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam kajian malam ini yang juga saya hormati. Insya Allah saya pada malam ini ada di masjid ini yang kedua kali untuk tausiah. Yang pertama kira-kira tahun 2019 atau 2020. Saya lupa, sudah lama. Sekarang yang kedua, yang ingin saya bicarakan pada malam ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di Tualang adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya siapa? Ini yang akan kita bicarakan. Kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya agak singkat ya, karena maghrib ini agak cepat. Insya Allah nanti selesai sholat isya kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti yang paling simpel kita berbicara tentang hadis-hadis perpecahan umat. Bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi banyak golongan sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Jadi perbedaan ini banyak kata Rasulullah setelah aku meninggal. Kalau terjadi pendapat berbeda-beda, apakah kita bisa ngambil salah satunya tanpa pikir panjang? Gak bisa, gak boleh. Tapi bagaimana kalau terjadi banyak perbedaan seperti itu? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, ketika umat Islam ini terjadi perpecahan, kita diwajibkan mengikuti golongan yang berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Golongan yang berpegangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin kelak dinamakan dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, wal Jamaah artinya pengikut perkumpulan para sahabat yang dipimpin oleh khulafa'ur rasyidin.
Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Bayangkan saudara, 73. Di Riau ini baru ada 3 golongan yang berkembang, sudah ribut masjid-masjid. Gimana kalau sampai 10? Gimana kalau sampai 20? Gimana kalau 73? Nah, ketika umat Islam ini pecah menjadi 73, maka bagaimana? Rasulullah SAW menyampaikan, kulluha finnar illa millatan wahidah. Semua golongan itu akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, golongan ini kelak bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini pengikut ajaran Nabi, wal Jamaah ini pengikut ajaran jamaah para sahabat. Ini hadis kedua. Lalu hadis ketiga, biar lengkap, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat, kesepakatan itu dipastikan benar. Karena pasti benar, maka kesepakatan itu sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan itu. Kalau keluar dari kesepakatan itu, berarti dia tersesat. Ini dalam ilmu fikih dan usul fikih disebut dengan konsep atau teori ijma ulama. Berarti Ahlus Sunnah harus mengikuti ijma ulama. Itu kalau sepakat. Kalau nggak sepakat, bagaimana? Terjadi perbedaan. Di sini dalam hadis ini disampaikan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqwam. Maka apabila kalian melihat terjadinya perbedaan, maka berpeganglah kamu dengan golongan mayoritas. Jadi kalau umat Islam ini terjadi perpecahan berbeda-beda, kita wajib mengikuti golongan mayoritas. Berarti Ahlus Sunnah itu harus mayoritas. Dari ketiga hadis ini bisa disimpulkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah kriterianya ada 5. Apa saja? Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini sekarang ada pertanyaan, golongan mana yang memenuhi 5 kriteria ini? Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama memberikan kesimpulan, berarti kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam agama mengikuti sistem bermadhab. Apa madhabnya? Di dalam fikih mereka mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia kebagian pengikut madhab Syafi'i. Kalau keluar dari 4 madhab ini berarti aliran sesat. Atau arti madhab tidak bermadhab berarti pengikut aliran sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam akidah. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab,
Yang pertama mazhab Abu Hasan al-Asy'ari, dan kedua mazhab Abu Mansur al-Maturidi. Kita di Indonesia kebagian mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau keluar dari dua mazhab ini berarti aliran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhabnya Junaid al-Baghdadi berarti tersesat atau anti tasawuf. Ada kelompok anti tasawuf berarti aliran sesat. Kalau tarekatnya apa? Tarekatnya macam-macam. Kalau orang-orang Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh sampai Jambi, tarekatnya biasanya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau orang ke timur lagi beda lagi. Kalau di Jawa ada yang Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Mulhariyah, ada Syadziliyah. Kalau saya sendiri tarekatnya Syadziliyah. Nah, ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita kembali pada fikih. Di Indonesia Ahlus Sunnah itu mazhabnya ikut Imam Syafi'i. Karenanya kalau di Indonesia ada orang tidak ikut Imam Syafi'i, biasanya Wahabi. Dan kalau Wahabi berarti aliran sesat. Mengapa begitu? Kembali kepada fikih. Orang Wahabi, Salafi Wahabi, propagandanya kembali pada Quran dan hadis. Betul. Ada kelompok yang sering ngomong kembali pada Quran dan hadis. Kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, ini bahaya. Bahayanya di mana? Menurut ulama salaf, dalil yang disepakati itu ada 4 di dalam fikih. Dalil hukum-hukum fikih yang disepakati ulama salaf ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi ada 4. Kalau misalnya ada pejabat anggaran untuk pembangunan 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar, itu namanya apa? Namanya korupsi. Orang korupsi itu penjahat apa bukan? Penjahat. Kalau kata ulama salaf dalil ada 4, lalu orang bilang dalil cuma 2, itu namanya korupsi apa bukan? Korupsi dalil. Penjahat apa bukan? Penjahat. Cuma yang ini penjahat agama. Penjahat agama, saudara, lebih besar bahayanya daripada penjahat dunia. Betul? Penjahat. Kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis harus digugat. Apa? Yang pertama kita tanya, ijma'nya mana? Kenapa hanya Al-Quran hadis saja? Kenapa bertanya ijma'? Karena pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Jangan-jangan saudara aliran sesat. Ini yang pertama. Bukan yang kedua, qiyasnya mana? Mengapa enggak mau qiyas? Kenapa? Pada masa ulama salaf yang menolak qiyas ini aliran sesat. Jangan-jangan ada aliran sesat. Mengapa ini dipertanyakan? Pertama, qiyas itu perintah Al-Quran. Qiyas itu apa, saudara? Qiyas itu artinya secara bahasa menyamakan. Apa maksudnya menyamakan? Maksudnya perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya qiyas. Dan qiyas ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran diantaranya ayat Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa yang dimaksud
mengambil pelajaran. Maksudnya kata para ulama, perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa begitu? Al-Quran dan hadis hanya menyebutkan pokok-pokok, sementara cabang-cabang lain yang lebih banyak dikiaskan dengan itu. Karenanya kalau kita belajar agama sungguhan, ya, belajar di pondok pesantren di Jawa atau di Aceh atau Al-Azhar, sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Kalau nggak ada kias, bahaya saudara. Mengapa? Nanti rusak sistem kehidupan manusia. Mengapa? Ini contoh di dalam Al-Quran, larangan mengambil hartanya anak yatim itu kalau untuk dimakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka dalam perut mereka. Nah, ayat ini berarti menjelaskan haram hukumnya mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan. Sekarang ada pertanyaan, ini yang haramkan untuk dimakan. Gimana kalau ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk dimakan? Untuk apa? Untuk minum. Misalnya minum bantrek, misalnya minum teh tarik, misalnya minum teh telur, ya. Ditanya, kamu kok minum itu terus? Dari mana? Saya ambil hartanya anak yatim. Haram itu. Lalu dia jawab apa? Loh, yang haram itu kalau untuk makan, ini untuk minum, bro. Kira-kira benar orang ini? Kan salah kan? Mengambil hartanya anak yatim untuk minum-minum haram apa halal? Hukumnya haram. Mengapa haram? Disamakan dengan orang mengambil untuk makan. Contoh pertama. Contoh kedua, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan dan minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Ada rokokan, ada orang siap malam rokokan, kerjanya nggak jelas. Ditanya dia, dari mana kamu uangnya? Ngambil hartanya anak yatim. Kira-kira haram apa enggak? Haram. Kalau dia jawab, loh, yang haram itu kan kalau untuk makan. Ini rokokan, bro. Haram apa enggak kira-kira? Ya haram. Mengapa haram? Disamakan dengan makan hartanya anak ya. Atau ada lagi, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk rokokan, mengambil hartanya anak yatim untuk rekreasi ke Sumatera Barat. Kira-kira haram apa enggak? Atau ngambil hartanya anak yatim untuk umroh, berangkat umroh. Haram apa enggak umrohnya? Haram kan? Mengapa? Dikiaskan dengan makan. Mengapa dikiaskan? Di dalam Al-Quran menjelaskan larangan makan karena biasanya orang mengambil miliknya orang lain untuk makan. Yang tanya, ini yang disebutkan karenanya walaupun bukan untuk dimakan, ya haram juga. Atau contoh yang lebih jauh, ada orang menjadi bendahara masjid. Masjidnya uangnya banyak, lalu uangnya diambil untuk berangkat umroh. Kira-kira haram apa enggak orang ini? Haram. Kalau dia jawab, loh, umroh itu kebaikan, ibadah, kok haram? Mana dalilnya Al-Quran hadis? Kan enggak ada kan? Oleh para ulama dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Sama dengan itu bendahara masjid atau pejabat negara. Ada orang menjadi bupati, gubernur, menteri, camat, kepala desa, ngambil uangnya negara untuk berangkat umroh atau untuk berfoya-foya. Itu haram apa enggak? Haram. Mengapa haram? Kata para ulama, disamakan dengan hartanya anak yatim.
begitu dalil ini disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Gak apa-apa kias. Yang penting bukan masalah ibadah. Kalau ibadah gak boleh kias. Mengapa? Kalau dalam ibadah pakai kias bid'ah. Jawaban kita, siapa yang bilang begitu? Ya mereka yang bilang. Dan kalau mereka yang bilang begitu salah, itu bodoh namanya. Mengapa bodoh? Contoh-contoh kias yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahih yang banyak kasus-kasusnya masalah ibadah. Ibadah ini biasanya yang murni apa saja? Puasa, haji, sholat, kan itu ibadah. Sekarang ambil ibadah paling besar, haji. Haji ini ibadah apa bukan? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja. Afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia, gak sempat haji. Apa saya hajikan? Gak sempat. Apa saya hajikan? Ini pertanyaannya ibadah apa bukan? Ibadah. Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias, analogi. Apa sabda beliau? Sabda beliau, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu." Menurut kamu, seandainya bapak kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Bapak kamu punya hutang uang sama tetangga, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am, iya saya lunasi." Apa sabda Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Fadailullah ahaqqu ayyubda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Ternyata apa? Hutang haji dikiaskan dengan hutang dunia. Ini namanya kias dalam ibadah. Contoh lagi puasa. Sekarang puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dari Umar bin Khattab, hadisnya sahih. Kata Sayyidina Umar, "Hashashtu yawman faqabbaltu wa ana shahid." Suatu hari saya ini senang sekali. Saya ini kira happy, senang. Karena senang, lalu saya mencium istri saya, padahal saya puasa. Ini laki-laki. Laki-laki itu kalau senang, hormonnya naik. Karena hormonnya naik, syahwatnya bangkit. Syahwatnya bangkit, walaupun puasa, dicium istrinya. Makanya orang yang senang, biasanya syahwatnya tinggi. Kalau sumpah, hormonnya turun. Kalau hormonnya turun, gak syahwat sama istrinya. Karenanya hati-hati jadi laki-laki. Jangan sering sumpah. Mengapa? Kalau sering sumpah, gak syahwat sama istrinya, bisa-bisa impoten. Kalau sudah gak syahwat sama istrinya, mestinya hari libur atau malam-malam menemani istrinya, dia pergi ke kolam atau ke sungai pergi mancing ikan. Makanya orang yang mancing itu biasanya orang sumpah gitu. Betul. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini senang sekali. Karena senang saya cium istri, padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Fa'ataitu Rasulullah SAW. Saya mendatangi Rasulullah SAW. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azima." Hai Rasulullah, hari ini saya berbuat salah besar. Saya salah besar Rasulullah. Salah apa? Qabbaltu wa ana shahid. Saya mencium istri saya padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Bagaimana jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Apa? Beliau bertanya, "Ara'aita law tamatta'ta bima'in wa anta shahid." Menurut kamu,
seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu puasa, gimana puasanya? Ternyata apa? Kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Ya gak apa-apa Rasulullah, kan cuma berkumur. Lalu Rasulullah bersabda, falima idzan, kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya dikiaskan, disamakan dengan berkumur pakai berkumur tidak membatalkan puasa, mencium tak batal puasa. Cuma kalau istrinya yang dicium itu sudah mandi, sudah pakai bedak, pakai pengharum, berarti umurnya pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi ada makruh-makruhnya karena segar. Kalau istrinya yang dicium sama-sama baru bangun tidur, belum mandi, bahkan baunya gak sedap, oh berarti minumnya murni pakai air, berarti gak makruh itu. Ini kias saudara. Kalau lebih dari mencium, itu namanya bukan itu namanya bukan berkumur, tapi minum. Kalau minum berarti batal puasa. Ini namanya kias dalam ibadah. Ini ibadah apa namanya? Ibadah puasa. Sekarang ibadah sholat jam berapa isyanya? Hah? 10 menit lagi. Sekarang kias dalam sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah SAW pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang makciknya Ibnu Abbas, bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Jadi Ibnu Abbas biasa ke sana, siang malam biasa datang ke bibinya. Ternyata apa? Rasulullah nanti mau sholat tahajud, fasallaitu khalfah. Karena Rasulullah mau sholat tahajud, aku sholat di belakang beliau. Ternyata apa? Fa'akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidaki. Kalau aku sholat di belakangnya, Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, dijadikan lurus dengan beliau. Karena makmumnya sendirian diluruskan oleh Rasulullah. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah khusyuk, sudah takbiratul ihram, aku mundur lagi. Coba bayangkan, seandainya ada salafi wahabi, kira-kira Ibnu Abbas dibid'ahkan apa enggak? Oleh Rasulullah diluruskan. Setelah Rasulullah khusyuk, malah mundur. Seandainya ada wahabi, kira-kira dibid'ahkan apa enggak? Pasti dibid'ahkan. Falamman sharafa, begitu Rasulullah selesai sholat, Rasulullah tanya kepada saya. Rasulullah gak gampang saudara membid'ahkan orang, gak gampang. Rasulullah tanya pada saya, apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Abbas, malak Ibnu Abbas, kenapa kamu? Ja'altuka bihidai fatahnas. Kamu tadi aku luruskan dengan aku, mengapa kamu mundur lagi? Coba imamnya Wahabi pasti marah sama dia. Kamu tadi diluruskan, itu sunnah, kamu mundur berarti bid'ah. Ternyata apa? Rasulullah kan begitu tanya, kenapa kamu? Tadi kamu aku luruskan, kamu mundur. Ternyata apa? Ibnu Abbas jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidai wa anta Rasulullah alladhi a'tana Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampeyan? Nah, sampeyan ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang tinggi oleh Allah. Artinya apa?
Ibnu Abbas ini mengkiaskan posisinya dalam sholat dengan posisinya dengan derajat Rasulullah. Rasulullah itu derajatnya oleh Allah kan diberikan di depan kita, kita di belakangnya secara derajat. Maka sholat jangan lurus, kalau lurus kita tidak ada, mundur sedikit. Ini namanya kias kan. Ternyata apa? Fa'ajabahu, Rasulullah kagum dengan jawaban. Artinya apa? Ibadah hasil kias itu dihargai, saudara. Orang melakukan ibadah dasarnya kias gak boleh dibid'ahkan. Rasulullah gak menyalahkan, malah senang. Dari senangnya wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikran. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan pemahaman dalam agama. Ini bonus kiasnya benar. Artinya orang melakukan ibadah yang dasarnya kias jangan disalahkan, apalagi dibid'ahkan, dan sesuai sunnah. Dan ini ijtihad Ibnu Abbas yang diambil oleh imam kita, Imam Syafi'i. Kalau imam dan makmum itu cuma berdua, kata Imam Syafi'i, makmum mundur ke belakang. Kalau Wahabi biasanya lurus. Mengapa mundur ke belakang? Menjaga adab kepada imam. Karena orang ini kalau diangkat menjadi imam biasanya punya kelebihan dibanding yang lain. Kita hargai kelebihannya karena sudah kita jadikan imam. Dan di dalam mazhab Syafi'i, kalau makmum itu lurus dengan imam dalam satu keadaan bisa batal. Mengapa batal? Dalam peraturan sholat berjamaah, makmum itu gak boleh kelihatan lebih maju daripada imam. Kalau ada makmum dan imam berdua lurus, imamnya pendek sementara makmumnya orangnya tinggi, tumitnya lurus, kira-kira waktu rukuk dan sujud yang kelihatan lebih ke depan siapa? Kan makmumnya batal sholatnya dia. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung, ini yang baca Fatihah yang kanan, tapi yang maju kok yang kiri nih, yang mana imamnya? Bingung jamaah yang baru datang. Ini namanya qiyas dalam ibadah. Artinya qiyas dalam ibadah itu ada, saudara. Dan setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas. Contohnya, kita kalau pergi haji umrah yang pesawatnya mendarat di Jeddah, itu miqatnya dari mana pakaian ihram? Kan dari Jeddah. Masa Rasulullah gak ada dulu? Karena Jeddah dulu bukan rute perjalanan. Ya belakangan ini setelah diukur-ukur akhirnya dari situ. Itu qiyas. Dan ini qiyas ini dilakukan pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masalah miqat. Atau misalnya qiyas dalam ibadah yang kita tahu yang namanya sholat rawatib. Tahu sholat rawatib? Sholat qabliyah ba'di. Sholat qabliyah ba'diyah itu yang ada sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Ternyata pada masa sahabat sholat id ada qabliyah ba'diyahnya. Dari mana qiyas? Dalam riwayat Imam Abu Ya'la dan At-Tabarani, kata Imam Ayyub, qala Ayyub, ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyani qabla al-'id qabla an yakhruja al-imam. Aku lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qabliyah id sebelum imamnya datang. Jadi sholat hari raya ada qabliyahnya, juga ada ba'diyahnya. Dasarnya apa? Qiyas. Kok tahu kalau dasarnya qiyas? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu sholat id datang ke tempat sholat mendapat laporan, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallu qabla al-'id. Hai Amirul Mukminin, orang-orang tadi sholat qabliyah, gimana hukumnya itu? Sayyidina Ali langsung sholat menjadi imam. As-sholatu jami'ah. Sholat id, habis sholat id khutbah. Selesai khutbah orang-orang sholat ba'diyah. Dilaporkan lagi pada beliau, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallu ba'da al-'id. Itu orang
Lihat orang sholat ba'diyah, gimana hukumnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, sa'altumuni ani sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau sunnah Rasul, Rasulullah tidak pernah melakukan qabliyah dan ba'diyah ini. Tapi kalau kamu melaporkan pada saya agar saya melarang mereka sholat, saya tidak berani. Mengapa? Yang melarang sholat di dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Kalau saya melarang, saya takut dimasukkan kelompoknya Abu Jahal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Itu Abu Jahal. Saya tidak akan melarang, biarlah sholat. Yang mau biar terjaga, tidak mau jangan terjaga. Ini namanya qiyas dalam ibadah. Ini contoh lagi yang sholat qabliyah Jumat. Di masjid ini ada qabliyah Jumatnya? Hah? Nggak ada. Itu Wahabi kalau nggak ada qabliyah Jumat. Nanti qiyas, aliran sesat itu. Hah? Imam Bukhari di dalam sahihnya menulis babus sholati rak'atain qabla al-jum'ah wa ba'daha rak'atain. Imam Bukhari bab anjuran qabliyah Jumat 2 rakaat, ba'diyah Jumat 2 rakaat. Sebentar, Bapak segera. Ternyata apa? Imam Bukhari di dalam sahihnya dalil yang pertama pakai dalil umum. Hadis Ibnu Mas'ud, "Baina kulli adzanaini shalatun." Setiap antara azan dan iqamah ada sholat sunnah, sholat qabliyah. Yang kedua, Imam Bukhari pakai qiyas. Dikiaskan dengan apa? Sholat zuhur. Hadis riwayat Abdullah bin Umar, kata Imam Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat qabliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Orang-orang bertanya-tanya, ini sebabnya anjuran sholat qabliyah Jumat dan sholat ba'diyah Jumat. Tapi hadisnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Berarti ini dikiaskan. Seandainya ada Imam Bukhari datang ke sini mengatakan qabliyah Jumat sunnah, lalu ada Ustaz Wahabi Pekanbaru bilang qabliyah Jumat gak sunat, saya ikut siapa kira-kira? Ikut Imam Bukhari apa ikut Imam Pekanbaru? Imam Bukhari kan itu pakai qiyas. Ini mengapa saya terangkan, ada orang Wahabi bilang di YouTube-nya sholat qabliyah Jumat gak ada bro. Kenapa gak ada? Sholat Jumat gak bisa disamakan dengan sholat zuhur katanya. Kata siapa? Kata ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang ada qabliyah Jumat. Kamu bilang gak ada. Saya gak ikut kamu. Lebih selamat ikut Imam Bukhari. Kitabnya jelas digaji sampai sekarang. Kamu gak bisa baca kitab, apalagi ngarang kitab. Ikut siapa kira-kira? Karenanya kesimpulannya saudara-saudara, amalan-amalan yang kita terima dari dulu jangan dirubah, ada dalilnya itu. Yang bilang gak ada dalilnya bukan ulama itu, ustaz. Dan ustaz itu kadang abal-abal saudara. Gak semua ustaz di kelompoknya saja, gak alim kadang-kadang. Hati-hati. Yang kita terima dari buya ulama-ulama dulu, para mursyid thariqah, jangan dirubah. Itu dalilnya banyak itu. Kita ini bukan ulama, kita ini hanya membela pandangan para ulama yang hakiki, para ulama yang sejati. Itu yang kita bela. Kita berharap dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin Allahumma. Karena waktu sudah isya, kita sholat isya dulu, dan dia habis sholat isya tanya jawab. Siap? Gak pulang? Kalau pulang Wahabi. Karena tadi yang pulang Wahabi itu aliran sesat yang pulang duluan. Saya kira
kita ini jaga Ahlus Sunnah di Tualang ini di Riau. Jangan dikuasai Wahabi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.